Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar Anda Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul The Monkey King yang ketiga, yang dirilis pada tahun 2018 kemarin, Wan. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Setelah di film keduanya di mana Biksu Tong menjadi batu, kali ini Biksu Tong telah sembuh dan menjadi manusia lagi. Dia bersama ketiga muridnya menyusuri sungai menuju ke barat untuk mencari kitab suci. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja melihat dua ekor monyet yang sedang bucin. Biksu Tong lalu menjelaskan kalau setiap makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Mendengar hal itu, Wujing yang emang polos banget tanya ke gurunya, bagaimana jika nanti si guru yang seorang biksu menemukan pasangannya? Dan apa yang akan Guru Tong lakukan? Biksu Tong pun menjadi bingung dan mencari-cari jawabannya di kitab kuning yang dia bawa. Setelah sekian lama dalam perjalanan, mereka pun singgah di suatu tempat yang ada dewanya. Di saat itu, Pat Kai merasakan hawa jahat yang sangat kuat. Perahu kecil yang mereka tumpangi mengikuti aliran sungai di antara celah tebing yang sangat tinggi. Rombongan itu lalu dikejutkan oleh kemunculan monster ikan raksasa yang bergerak di bawah mereka. Monster ikan itu berubah bentuk menjadi sosok dewa sungai yang berjaga di dasar sungai. Pat Kai meminta izin untuk lewat kepada dewa tersebut. Namun jawaban dewa sungai malah sewot dan menyuruh mereka untuk pergi jangan lewat sini. Mendengar itu, Wukong pun jadi hipertensi. Dia tak terima ditantang dewa sungai. Selain itu, memang sudah tak ada jalan lain lagi. Wukong pun menyuruh Wujing untuk tak usah memperdulikan dewa sungai dan terus maju. Aksi mereka itu pun benar-benar membuat dewa sungai marah. Dewa sungai berubah menjadi ikan raksasa, lalu menyerang Wukong dan kawan-kawannya. Wujin yang panik lalu mengerahkan jurus baling-balingnya dan melesat dengan kecepatan tinggi. Namun mereka masih saja dikejar oleh monster ikan yang mengamuk. Di saat perahu hampir dicaplok dewa sungai, dari langit muncul tangan Buddha membuat portal untuk menyelamatkan Biksu Tong. Meskipun murid-muridnya sakti semua, mereka pun masuk ke dalam portal menuju suatu tempat. Saat sedang terjatuh dari tempat yang tinggi, Biksu Tong tak sengaja berpapasan dengan sosok wanita yang aduhai banget, yang sedang memanjat tebing. Mereka berdua saling berpandangan. Mungkin inilah yang disebut takdir. Bebatuan yang terjatuh membuat wanita itu juga terjatuh bersama Biksu Tong. Wanita itu lalu diselamatkan oleh rusa miliknya. Sementara Wukong berhasil menyelamatkan Biksu Tong yang terjatuh. Sesaat setelah mendarat, wanita yang tadi menemui Biksu Tong lalu bertanya apakah mereka adalah laki-laki. Dengan bingung, Biksu Tong menjawab kalau dirinya adalah laki-laki tulen. Wanita itu pun tersenyum dan kemudian pergi. Wanita itu pergi menuju sebuah kerajaan yang ada di dekat sana. Wanita itu ternyata adalah ratu dari kerajaan tersebut. Di dalam perpustakaan kerajaan, ratu menceritakan kejadian barusan, yaitu dia tak sengaja bertemu dengan sekelompok pria. Para pengawalnya pun bingung karena sejak dahulu tidak ada seorang pria pun yang bisa memasuki wilayah kerajaan mereka. Di saat melihat pria barusan, ratu merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdetak tidak karuan, serta gelisah. Ratu pun memerintahkan pengawalnya untuk membuka naskah kuno peninggalan leluhur untuk mencari tahu sebenarnya apa yang sedang dirasakannya saat ini. Pengawal membacakan naskah itu dan dia memberitahu jika pria adalah makhluk paling beracun di dunia. Jika wanita merasakan gugup, tubuh gemetar dan jantung berdetak tak karuan, itu tandanya sudah mulai terkena racun cinta dari pria. Di saat mencari tahu obatnya, ternyata ada bagian naskah kuno yang hilang. Penasihat kerajaan yang sejak dahulu merawat ratu sejak kecil kemudian datang.
Penasehat memberitahu kalau racun cinta sangat mematikan. Satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah menghabisi pria tersebut. Sang penasehat memerintahkan pasukan untuk menangkap para pria yang barusan bertemu dengan ratu. Sementara itu di dalam hutan, Biksu Tong dan yang lain kehilangan Patkai. Ternyata Patkai sedang sibuk mengintip sekelompok wanita yang sedang mandi di sungai. Kemudian dia pun lalu berubah menjadi sosok pria tampan dan terbang mendekati wanita-wanita tersebut. Tapi bukannya tertarik, wanita di sana malah menangkap Patkai dan menghajarnya. Akhirnya Patkai pun kembali ke wujud aslinya. Di sisi lain, Biksu Tong dan yang lain dikepung oleh pasukan wanita. Biksu Tong melarang Wukong melawan dengan kekerasan. Dan hasilnya, mereka pun ditangkap lalu dibawa menuju ke kerajaan wanita. Saat di perjalanan, Wukong dan yang lain terkejut melihat semua penduduk kerajaan itu adalah wanita. Tidak ada satupun pria pun di tempat itu. Biksu Tong bertanya memangnya apa kesalahan dia dan murid-muridnya, sehingga mereka ditangkap. Pengawal yang membawa mereka menjawab jika menjadi pria adalah sebuah kejahatan berat di tempat ini. Mereka kemudian dibawa masuk ke dalam istana. Biksu Tong dan kelompoknya terkejut melihat ratu adalah wanita penunggang rusa yang barusan mereka temui. Pendeta kerajaan kemudian memperlihatkan lukisan ramalan kuno, di mana terdapat gambar Biksu Tong dan ketiga muridnya. Dan menurut ramalan kuno kerajaan, kedatangan rombongan itu akan membawa kehancuran bagi kerajaan wanita. Penasehat membimbing langsung memerintahkan untuk mengeksekusi rombongan Biksu Tong. Akan tetapi, ratu lalu mencegahnya. Ratu setuju mereka dieksekusi, namun ratu ingin menginterogasi mereka terlebih dahulu. Penasehat pun bersedia menangguhkan eksekusi. Di malam harinya, Wukong meminta izin Biksu Tong untuk membobol penjara. Setelah sang guru berkata oke, tak butuh waktu lama buat Wukong membobol pintu penjara. Di depan pintu penjara, rombongan ratu datang ke penjara, namun apesnya Wan. Mereka terkena geprek Wukong dan kawan-kawan yang mencoba kabur. Dengan tergesa-gesa, Wukong dan yang lain langsung terbang untuk kabur. Akan tetapi, mereka terhalang oleh perisai tak kasat mata. Perisai itu mementalkan mereka kembali ke tanah. Wukong yang penasaran lalu melempar Patkai ke atas untuk memastikan ada perisai atau enggak. Dan hasilnya seperti tadi, Patkai pun terpental kembali ke tanah. Ternyata kerajaan itu dilindungi oleh perisai sihir yang sangat kuat. Wukong sendiri tak tahu bagaimana cara untuk menjebolnya. Karena kakak tahu caranya ya kan, mereka pun berencana kembali untuk bertanya kepada ratu nantinya. Mereka pun kembali ke penjara dan masuk ke dalam sel seperti nggak berbuat apapun. Sementara itu, setelah ratu dan yang lain siuman, mereka menginterogasi Biksu Tong dan ketiga muridnya satu persatu. Wukong dan yang lain diinterogasi oleh anak buah ratu. Sementara ratu sendiri menginterogasi Biksu Tong secara pribadi. Ratu mengungkapkan kalau dia merasakan ada perasaan yang aneh di saat pertama kali bertemu Biksu Tong. Namun penasehat memberitahunya jika itu adalah sebuah penyakit. Ratu lalu bertanya apakah Biksu Tong itu pria yang jahat. Dan apakah Biksu Tong merasakan perasaan yang sama dengannya. Biksu Tong pun menjelaskan jika dirinya adalah seorang biksu. Banyak aturan dan pantangan yang harus dia taati dan tak dilakukan. Biksu Tong memohon kepada ratu untuk membebaskan mereka karena dia memiliki kewajiban pergi ke barat mencari kitab suci untuk memusnahkan penderitaan manusia di muka bumi. Biksu Tong lalu menyerahkan buku diari miliknya yang berisi catatan sepanjang perjalanannya selama ini. Biksu Tong berharap semoga ratu bisa mengerti. Wukong kemudian muncul dan bertanya bagaimana caranya menjebol perisai untuk keluar dari kerajaan ini. Ratu tak tahu secara pasti, namun dia akan mencari tahu hal tersebut. Penasehat membimbing kemudian datang ke penjara tempat Biksu Tong dan murid-muridnya berada. Melihat kedekatan ratu dan Biksu Tong, penasehat pun marah. Penasehat akan mengeksekusi mereka besok pagi. Dan secara mengejutkan, ratu mensetujuinya. Di keesokan harinya, Wukong dan yang lain diikat di tiang besi. Rencananya, mereka akan dieksekusi dengan dipanas sampai metong. Ternyata Wan, ratu menyamar menjadi prajurit biasa dan memberitahu mereka jika panah eksekusi telah diganti dengan panah mainan. Dia lalu meminta Wukong dan yang lain berpura-pura mati. Ratu punya rencana lain untuk mereka. Eksekusi pun akhirnya dilaksanakan.
Wujing dipanah pertama kali. Dia pun kemudian berpura-pura mati. Xing. Yang selanjutnya lalu Biksu Tong. Karena Biksu Tong tidak bisa berbohong, Wujing terpaksa membuat gurunya itu pingsan. Wukong kemudian yang selanjutnya dieksekusi. Wukong beratraksi seolah-olah dirinya meninggoy. Dan di saat Patkai yang akan dieksekusi, panahnya diganti dengan panah yang lebih serem lagi. Karena menurut mereka menjadi pria adalah kejahatan. Apalagi menjadi pria jelek, kejahatannya berlipat ganda. 男人死罪，长得难看，放箭！完了。Setelah itu Ratu dan pengawalnya lalu membawa Biksu Tong dan yang lainnya ke kuil rahasia di balik air terjun. Di sana Patkai masih pingsan meskipun terkena panah. Hal itu tidak akan membuat siluman babi itu metong. Ratu memberitahu kalau saat itu mereka berada di tepi sungai Ibu. Di sinilah semuanya berasal. Ceritanya dahulu kala leluhur mereka dikhianati oleh seorang pria dan bahkan hampir dihabisi. Leluhur mereka lalu datang ke tempat itu dan membuat perisai untuk menyendiri. Leluhur mereka membuat catatan mengenai apa yang ada di dunia luar, yang dia tulis di dalam sebuah buku besar yang disimpan di dalam perpustakaan istana. Namun ada bagian buku yang robek dan hilang. Bagian yang hilang kayaknya memberitahu bagaimana caranya keluar dari kerajaan wanita. Ratu mengajak mereka ke sana karena bisa jadi bagian yang hilang masih ada di tempat itu. Namun mereka harus berhati-hati karena tempat itu dijaga oleh 2 kalajengking raksasa. Mereka pun berpencar mencari lembaran buku yang sudah hilang. Di saat sedang mencari sobekan, Wukong melihat sesuatu yang aneh. Setelah dipaksa keluar, itu adalah bagian buku yang hilang, yang ternyata bisa bergerak. Mereka pun mengejar sobekan halaman yang terus-terusan berlari itu. Lembaran itu membangunkan 2 kalajengking raksasa untuk melindunginya. Wukong dan kawan-kawan pun akhirnya bertarung melawan kalajengking raksasa sambil mengejar lembaran buku. Dan alhamdulillahnya setelah lama bersusah payah mereka akhirnya berhasil memanah lembaran ajaib itu. Namun lembaran itu malah menjatuhkan semua tulisannya ke dalam kubangan air. Melihat hal itu, Biksu Tong lalu melompat meraih tulisan-tulisan tersebut. Wujing lalu melompat menyusul gurunya yang gak bisa berenang. Kayaknya sih. Sementara itu, Patkai terkena cipratan dari air sungai Ibu sehingga dia pun terbangun. Setelah mendapatkan sobekan bandel itu, Wukong lalu memaksa lembaran itu untuk menunjukkan bagaimana caranya keluar dari kerajaan wanita. Sobekan pun menjawab dengan memperlihatkan gambar gerbang ajaib yang akan terbuka jika merasakan adanya cinta sejati. Berbicara mengenai cinta, seorang pengawal lalu teringat sebuah cerita. Dahulu kala seorang gadis di kerajaan wanita jatuh cinta dengan dewa sungai. Tapi mereka tak pernah bisa bertemu karena terpisahkan oleh perisai. Mereka berdua hanya bisa berkomunikasi dengan telepati saja. Si gadis tak tahu caranya keluar, sedangkan dewa sungai tak tahu caranya masuk ke dalam kerajaan wanita. Cerita pun terputus karena tiba-tiba saja Patkai, Wujing, dan Biksu Tong merasakan sakit perut yang luar biasa. Mereka bertiga tiba-tiba saja hamil. Ratu kemudian memberitahu kalau air dari sungai Ibu bisa membuat siapapun yang meminumnya atau nggak sengaja terminum menjadi hamil. Biasanya dalam waktu 3 hari mereka akan melahirkan. Wukong pun jadi panik. Seorang pengawal lalu memberitahu kalau di dalam hutan ada seorang wanita bernama Ruyi yang bisa membuatkan ramuan penggugur kandungan. Karena tak ada waktu lagi, Wukong langsung OTW menemui orang yang dimaksud. Setelah bertemu dengan Ruyi, Wukong mengutarakan apa yang dimaksud kepada Ruyi. Ruyi lalu memberitahu kalau cairan penggugur kandungan ada di dalam air matanya. Ruyi menyuruh Wukong menceritakan kisah cinta sejati sampai dia meneteskan air mata. Wukong pun bingung karena dia tak tahu apa itu cinta. 需要大圣用真情来打动我。好辛苦啊！我的心呐！ Di tempat lain, Biksu Tong yang akan menjadi seorang bunda merasakan bayi yang sedang dia kandung mulai aktif. Biksu Tong jadi tak tega jika harus menggugurkan kandungannya. Karena hal itu sama saja mengambil nyawa seseorang. Sementara itu, Wukong memohon-mohon kepada Ruyi karena mereka harus menjalankan tugas pergi ke barat untuk mencari kitab suci untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan. Dan ternyata hal itu bisa membuat Ruyi jadi terharu. Dia pun mulai meneteskan air matanya.
Setelah mendapat apa yang dicari, Wukong pun langsung gercep kembali kepada Biksu Tong untuk memberi air tersebut. Namun di saat itu ternyata Biksu Tong malah ingin membiarkan bayi di dalam kandungannya lahir. Wukong pun terkejut mendengarnya. Wukong lalu bertindak sendiri membuat semua orang tak bisa bergerak. Kemudian Wukong meminumkan secara paksa air penggugur kandungan kepada gurunya, Pat Kai dan juga Wu Jing. Karena itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa melanjutkan pergi ke barat mencari kitab suci. Setelah meminum air tersebut, secara ajaib kandungan mereka pun menghilang. Akan tetapi Biksu Tong pun jadi emosional. Di sisi lain, apa yang dilakukan Wukong itu benar, karena mereka harus melanjutkan perjalanan pergi ke barat. Biksu Tong yang galau pun berjalan keluar untuk menenangkan pikiran. Biksu Tong menulis isi dari kitab suci di tanah. Dia sudah terbiasa melakukan hal itu untuk menenangkan pikirannya, agar tidak nyeleleng. Ratu yang melihatnya lalu menemani Biksu Tong menulis hal yang sama. Mereka berdua menulis berdampingan terus-menerus hingga keluar dari gua. Tanpa diketahui, ternyata Biksu Tong dan Ratu sudah dikepung oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh penasehat. 国师妈妈，微臣只是不想见到陛下背离先祖遗愿， 小僧不会有事的。 拉开他们！ Penasehat memisahkan mereka berdua dan berniat membuang Biksu Tong di lautan yang tak berujung. Sang ratu yang tak ingin berpisah lalu mengejar dengan naik rusa dan melompat menuju perahu yang dinaiki oleh Biksu Tong. Bersama-sama mereka akan menuju lautan tak berujung. Penasehat pun menjadi syok melihat hal itu. Dia teringat perkataan pendeta, jika ratu kerajaan ini pergi, maka kerajaan wanita akan musnah. Penasehat pun bergegas menemui Wukong. Dia meminta Wukong menyelamatkan Ratu dan Biksu Tong yang saat itu terjebak di lautan tak berujung. Sementara itu di tengah lautan, Biksu Tong dan Ratu tidak tahu harus kemana lagi. Dalam waktu singkat, lautan terkutuk ini membuat mereka berdua merasa lelah. Sudah seperti lama banget ada di lautan. Ratu yang kehausan banget lalu berniat meminum air laut. Biksu Tong langsung melarang hal itu karena air laut hanya akan membuatnya semakin haus. Biksu Tong merelakan Ratu meminum darahnya untuk bertahan hidup. Ratu dengan tegas menolak tawaran Biksu Tong. Dia tidak ingin melukai Biksu Tong hanya untuk dirinya. Di malam harinya, terjadi badai yang sangat dahsyat menerjang perahu yang mereka berdua naiki. Secara ajaib, mereka berdua berhasil selamat. Di sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berusaha bangkit dan tiba-tiba terkejut melihat ada gerbang raksasa muncul tiba-tiba. Gerbang tersebut adalah gerbang yang diceritakan untuk keluar dari kerajaan wanita. Ratu lalu berkata kalau dia ingin ikut pergi kemanapun bersama Biksu Tong, meskipun dia diajak ke barat. Ratu yang sudah kena penyakit cinta ini ingin selalu ada di samping Biksu Tong. Ratu rela meninggalkan kekuasaannya agar bisa ikut. Dari kejauhan, Wukong dan yang lain bisa melihat gerbang raksasa tersebut. Mereka pun langsung bergegas menemui Biksu Tong. Di saat mereka berjalan melewati gerbang, Ratu mengikuti mereka dari belakang. Namun dia tertahan oleh perisai kerajaan. Ratu pun memaksa untuk keluar, namun tiba-tiba di saat Ratu hendak keluar dari kerajaan, terjadi bencana semua orang rakyat kerajaan wanita berubah menjadi batu. Bahkan Ratu sendiri pun perlahan berubah menjadi batu. Biksu Tong yang tak tega berlari menghampiri sang Ratu dan mengembalikannya ke bentuk manusia. Semua rakyat kerajaan wanita pun kembali seperti semula. Dari bawah air, Dewa Sungai melihat gerbang kerajaan wanita terbuka. Dia pun lalu diam-diam memasukinya. Di keesokan harinya, Ratu masih tak sadarkan diri. Penasehat pembimbing yang ada di sampingnya teringat di saat masih muda dulu, di mana dia diberi tugas untuk merawat bayi calon ratu sampai tua nanti. Itu adalah tugas yang harus dia emban seumur hidup. Ternyata dahulu dia adalah gadis yang jatuh cinta dengan Dewa Sungai. Namun karena tugasnya merawat ratu, dia mengubur cintanya dalam-dalam dan tak akan pergi meninggalkan kerajaan. Dia pun lalu meninggalkan Dewa Sungai begitu saja. Hal itu membuat Dewa Sungai jadi urik-uringan. Di tempat lain, Biksu Tong curhat kepada Buddha jika dirinya tak tega meninggalkan ratu. Dia bingung dengan perasaannya. Dewi Kuan Im kemudian muncul dan menegur Biksu Tong agar jangan terjebak cinta lokalan.
karena Biksu Tong diberi kewajiban untuk mencintai seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dewi Kuan Im akan melepas jubah merah Biksu Tong hingga saatnya nanti Biksu Tong akan kembali sadar. Di malam harinya, semua penduduk kerajaan wanita sedang melakukan ritual agar ratu mereka bisa kembali sadar. Biksu Tong lalu menjenguk ratu yang masih tak sadarkan diri. Jubah merah Biksu Tong tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Wukong kemudian datang membantu gurunya memakai jubah tersebut. Namun, hal itu selalu saja gagal dilakukan. Seperti sabda Dewi Kuan Im. Jubah merah itu tak akan bisa terpasang jika Biksu Tong masih terjebak cinta lokalan. Sementara itu, perlahan-lahan ratu membuka kelopak matanya dan kembali siuman. Di sisi lain, di tengah-tengah ritual, tiba-tiba muncul Dewa Sungai mengganggu jalannya ritual. Dewa Sungai mengajak penasihat pembimbing untuk ikut pergi dengannya. Namun, penasihat pembimbing menolak. Karena saat itu dia sudah ada tugas yang lebih penting daripada cinta, yaitu menjaga ratu. Hal itu membuat Dewa Sungai menjadi marah. Dewa Sungai pergi menuju kamar ratu. Dia menculik ratu dan Biksu Tong yang kebetulan ada di sana. Wukong pun langsung mengejar si Dewa Sungai. Dan alhamdulillahnya dengan mudah Biksu Tong dan ratu berhasil diselamatkan. Dewa Sungai yang sakit hati lalu berubah menjadi monster air raksasa. Dengan kekuatannya, dia mengobrak-abrik kerajaan wanita seenak tengkulnya. Lalu muncul gelombang tinggi menerjang kerajaan. Peristiwa itu membuat istana dikepung air dan badai yang sangat dahsyat. Semua orang termasuk Biksu Tong dan ratu tersedot masuk ke pusaran badai. Sementara itu, Wukong dan yang lain masih sibuk bertarung melawan Dewa Sungai. Dengan kekuatan gelombang suara yang dihasilkan pentungannya, Wukong berhasil meredakan badai. Akan tetapi, muncul gelombang air yang jauh lebih besar. Ketiga murid Biksu Tong bersama-sama melawannya. Namun, air bah itu berhasil menerjang kerajaan wanita dan membuat semua orang termasuk Biksu Tong dan ratu tenggelam. Di sisi lain, Wukong dan yang lain masih bertarung melawan Dewa Sungai yang berubah menjadi monster ikan lele raksasa. Di dalam air, melihat semua orang tenggelam, Biksu Tong merasakan kasihan. Dia pun lalu menelpon Buddha untuk menolong mereka. Akhirnya, dari langit muncul tangan Buddha mengangkat semua rakyat kerajaan wanita ke permukaan. Syukurnya, mereka pun selamat semua. Buddha lalu menghukum Dewa Sungai karena sudah lalai akibat cinta. Dewa Sungai itu pun akhirnya mokat juga, Wan. 忘川河神，你可知错？ Biksu Tong lalu menangkap kristal yang keluar dari tubuh Dewa Sungai. Dia berniat membawanya untuk nantinya diletakkan di tempat yang layak di mimbar biara petir yang ada di barat. Di keesokan harinya, Ratu mengembalikan buku catatan milik Biksu Tong. Ratu tersadar jika Biksu Tong mengemban tugas yang jauh lebih penting dan gak boleh main sange-sangean akibat cinta. Karena Biksu Tong diharuskan mencintai seluruh makhluk di bumi. Biksu Tong lalu melanjutkan pergi ke barat bersama ketiga muridnya. Dan tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan main nyebur ke kolam air yang tak tahu rimbanya. Siapa tahu ente tiba-tiba hamil, ya kan? Oke, seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk diulas, langsung coret-coret di kolom komentar yowan. Akhir kata, tiada hari tanpa bercinta. Maman mau mandi dan sampai jumpa.